warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dari kelompok 6, semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS dalam mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hadi Pristiwo MM. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas mini project video ini. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Natasha Amarun dengan NIM 201410001. Selanjutnya ada Hanita Niatul Falah dengan NIM 201410002. Dan berikutnya ada Opa Abdul Fatah dengan NIM 201410004. Kemudian Putriah dengan NIM 201410013. Lalu ada Retno Dwi Yulianti dengan NIM 201410022. Dan yang terakhir ada Giovan Rezi Pradipta dengan NIM 201410029. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan video wawancara mengenai pasar modal syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opa Abdul Fatah dengan NIM 201410004. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UIN SMA Banten Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang mana nanti akan kita wawancarai tentang pasar modal. Selamat siang. Boleh memperkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan, saya Sifatul Ilmi, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam jurusan Perbankan Syariah. NIM saya 211420034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Amarun, NIM 20141000001 dari perwakilan kelompok 6. Izinkan saya untuk mewawancarai salah satu mahasiswa Febi UIN Banten angkatan 2019, yaitu Teh Yeni Apriani dengan NIM 1904100015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Niatul Falah dengan NIM 201410002 dan perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai narasumber di video kami. Iya, cukup tahu tapi tidak terlalu banyak. Gimana tuh? Yang saya tahu dari pasar modal syariah itu seperti di dalamnya ada saham, terus ada pertemuan antar investor dan orang yang membutuhkan dana. Sependek pengetahuan saya, pasar modal syariah adalah segala jenis kegiatan yang ada di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan pasar modal syariah di Indonesia ini sudah bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan. Kalau kita mengetahui ya sedikit banyak mengetahui pasar modal syariah. Tapi kalau ditanya apa sih pasar modal syariah, ya kalau mau sederhana, pasar modal syariah itu adalah semua kegiatan pasar modal yang berasaskan atau yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kan prinsip syariah yang ada di situ perlu penjabaran yang luas, dan saya kira nggak perlu menjabarkan ini dari wawancara ini. Jadi kalau ditanya pasar modal syariah, kalau menurut saya ini jadi kegiatan pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang saya tahu di situ ada saham di syariah, ya saham syariah, terus ada
sukuk. Ya, lanjut. Apa ya, itu aja yang mungkin. Produk yang saya ketahui di pasar modal syariah itu ada saham syariah, reksadana syariah, sukuk. Pasar modal itu kan yang menjadi konten atau yang menjadi objek yang ada di dalam pasar modal itu kan saham, ya kan? Kalau dia pasar modal syariah berarti sahamnya pun harus saham syariah. Kemudian ada sukuk. Sukuk itu surat nanti bisa biasanya diskemakan pemerintah tuh sering menggunakan sukuk untuk penerbitan surat berharga syariah negara. Nanti biasanya dia bisa menggunakan akadnya itu bisa istisna ataupun bisa ibarat. Ada namanya sukuk based project itu untuk pembiayaan pemerintah dalam membuat atau melakukan pembangunan ekonomi, biasanya menggunakan skema sukuk. Kemudian ada reksadana syariah, itu juga menjadi produk di dalam pasar modal. Jadi ada kalau pasar reksadana itu kan ada investasi, ya kan. Kemudian ada dana investasi syariah, itu juga masuk dalam produk pasar modal syariah. Saat ini belum ada sih, belum punya. Untuk saat ini belum. Iya, oke, baik. Untuk sekarang sih belum ada. Tidak punya, belum punya. Kalau sekarang kan karena belum ya, mungkin kalau suatu saat mau berinvestasi mungkin itu perlu sekali ya Mengetahui dulu ya. dicari tahu tentang investasi itu gimana. Pasti untuk langkah pertama itu kita harus mencari tahu dulu mau itu investasi di pasar modal ataupun investasi di instansi-instansi lain, karena di zaman sekarang ini banyak sekali investasi yang mengatasnamakan syariah tapi dia bodong, jadi investasinya bodong. Bisa mungkin. Bisa, iya. Bisa kalau dia memang mampu untuk berinvestasi dan apa yang diinvestasikannya itu sesuai dengan syariat Islam. Oke, siap. Menurut saya sendiri semua orang bisa berinvestasi di pasar modal syariah karena pasar modal syariah ini sudah terjamin gitu, seperti pasar modal syariah ini kan sudah bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan. Kalau ditanya apakah semua orang bisa berinvestasi di pasar modal syariah, kalau saya jawab iya, asalkan dia punya dana. Mau investasi dimanapun, tidak hanya di pasar modal, ya di sektor real pun, ya itu selagi dia punya dana, maka dia bisa dong melakukan investasi. Cuma kan kalau di pasar modal syariah, skema investasinya kan berbeda, kayak kita investasi beli tanah, beli kebun, beli emas, itu kan beda. Kalau itu kan kita langsung. Nah kalau di pasar modal syariah kan ada sistemnya. Jadi kalau dia pasar modal syariah, maka saham yang akan kita beli atau ya saham yang akan kita beli itu kan harus sesuai dengan prinsip syariah dong. Nah bagaimana cara mengetahui apakah saham itu sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, ya kan? Nah ada namanya daftar efek saham syariah. Itu yang mengeluarkan OJK. Nah nanti OJK punya peraturan secara berkala. Ini loh daftar efek yang sesuai dengan syariah, namanya DES, daftar efek syariah singkatannya. Nah itu berkala dilakukan, diterbitkannya secara berkala. Jadi ini yang sesuai dengan aturan syariah sahamnya, ini yang tidak. Kemudian ada juga Jakarta Islamic Index, itu juga saham-saham yang terlisting di Jakarta Islamic Index itu adalah saham-saham yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Nah ada memang indikatornya, perusahaan yang dia bisa mengklaim bahwa dia ini sahamnya sesuai dengan prinsip syariah itu ada indikatornya. Misalnya usahanya tidak terhindar dari yang dilarang, tidak ada
narkoba, tidak jual beli alkohol dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada. Kemudian ada juga namanya sistem SOTS, Syariah Online Trading System. Nah, kalau kita mau menjadi investor syariah, bagaimana? Misalnya saya mau jadi investor syariah, itu kita bisa melakukan lewat SOTS itu. Ya, jadi ada aplikasinya dan itu sudah tersertifikasi oleh DSN MUI sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariat di efek, di transaksi efek. Itu ada. Jadi sistemnya sudah online. Nah, yang masuk di situ sama saham-saham yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Penting nggak? Penting. Karena apa yang dihasilkan dari investasi itu bisa kita ambil manfaatnya untuk masa depan kita. Menurut saya investasi penting untuk masa depan kita karena kita tidak tahu ke depannya itu akan seperti apa. Jika kita memiliki investasi, setidaknya kita mempunyai tabungan, Mempunyai dana darurat. iya. Sebenarnya tidak hanya investasi di pasar modal syariah aja, investasi apapun penting. Cuma karena kita kontennya pasar modal syariah, kalau menurut saya penting karena sejauh ini masyarakat kita kan masih awam tentang investasi di pasar modal. Yang masyarakat kita tahu selama ini yang namanya investasi itu di sektor real langsung, gitu ya, di kebun, di macam-macam, di emas, batangan. Nah, kalau investasi di pasar modal itu biasanya masyarakat yang memang kelas atas gitu. Jadi kalau yang kelas bawah itu apa sih pasar modal syariah kan begitu. Kalau bawah pasar modal syariah, bank syariah aja kagak ngerti kan gitu. Jadi investasi itu mau dimanapun penting. Ya, dia sebagai proteksi, sebagai pengaman, apa sih, buat jaga-jaga. Kan orang investasi itu kan jaga-jaga. Kalau sesuatu ada sesuatu, kita punya investasi. Investasi yang kita punya mengalami penurunan saham atau lainnya. Jadi mengalami kerugian gitu ya. Iya. Ya, investasi memiliki resiko itu pasti. Mengapa di awal itu kita harus mencari tahu investasi itu seperti apa, biar nanti di akhirnya ketika kita mengalami resiko, kita sudah bisa gitu untuk menanganinya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan resiko itu? Resiko, segala sesuatu itu ada resikonya ya. Kita berada di ruang ini juga ada resiko. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Cuma kalau investasi pasti ada resikonya. Apalagi yang di pasar modal. Kenapa ada pasar modal syariah sebenarnya? Karena di pasar modal itu spekulasinya tinggi, nilai ketidakpastiannya itu tinggi, makanya perlu ada pasar modal syariah, ya kan? Nah, resiko berkurangnya nilai unit, artinya resiko ini dipengaruhi naik turunnya harga efeknya, harga sahamnya. Harga saham itu kan dia naik turunnya kan nggak menghitung hari ya, per detik. Bahkan kalau teman-teman sering melihat berita pasar itu kan real time. Oh, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, menyesuaikan dengan kondisi pasar dan sentimen pasar pada saat itu ya. Nah, itu bagian dari resiko naik turunnya harga saham. Kemudian ada resiko likuiditas. Lalu ada resiko one prestasi. Orang yang investasi itu kan dua belah pihak toh. Saya sama kamu misalnya investasi, bisa mungkin sekali terjadi one prestasi, melanggar kesepakatan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada juga resiko politik dan ekonomi. Apa itu? Resiko keamanan, kondisi politik dan kondisi ekonomi suatu negara itu beresiko terhadap transaksi yang ada di dalam pasar modal syariah. Misalnya tiba-tiba ada bom nih, ada isu bom, itu ngaruh kepada harga saham. Ya, tiba-tiba misalnya ada berita akan terjadi resesi, itu berpengaruh. Jadi sentimen pasar namanya.
alangkah baiknya sebelum kita berinvestasi itu mempelajari dulu investasi tersebut. investasi yang akan kita lakukan. Ya, biar tidak rugi lagi kan ya. Mungkin jika di kemudian hari investasinya itu mengalami penurunan, pasti ya semua orang itu kayak dapat shock lah. Mungkin bakal di stop dulu untuk mencari tahu dulu, untuk lebih dalam dulu nih gimana kalau misalkan kejadian ini terulang kembali. Jadi nyari solusinya dulu. Ya mungkin kalau ruginya tidak banyak tidak masalah, tapi kalau ruginya banyak saya kira tidak. Makanya lagi-lagi memang sebenarnya skema syariah itu menguntungkan, tidak hanya bagi keuntungan tapi bagi rugi. Ya. Jadi kalau di skema syariah itu kan ada keuntungan dibagi dua, ada kerugian dibagi dua. Nah kalau skema konvensional kan tidak, mau untung ya mau rugi ya tahunya untung aja kan begitu. Nah makanya saya kira pasar modal syariah itu menjadi instrumen yang penting karena memang transaksi ataupun investasi di pasar modal yang konvensional itu spekulasinya tinggi, memang resikonya sangat tinggi kalau kita berinvestasi di pasar modal itu. Belum pernah. Ya. Untuk pelatihan pasar modal syariah, seingat saya pernah itu di semester 1 yang di sini itu dari Otoritas Jasa Keuangan. Dulu pas masih kuliah, kalau sekarang belum ada. Karena memang belum ada apa ya, tidak ada yang melakukan apa sosialisasi tentang pasar modal syariah, ada pelatihan tentang pasar modal syariah. Itu saya belum ada info gitu, belum tahu infonya. Iya, Ya, nah, kenapa? karena jujur saya juga masih minim pengetahuan saya tentang pasar modal ya. Jadi sangat perlu sekali ya. Nanti kalau kampus kita UIN sudah mengadakan ini atau dari PEBI juga mengadai seminar tentang pasar modal, Sipa masih ikut gitu kan. Ya. Karena butuh juga kita juga sebagai mahasiswa PEBI gitu kan ya. Masih sih nggak tahu gitu ya tentang itu. Siap. Kita sebagai khususnya mahasiswa FEBI dan universitasnya Islam, pasti kita akan mendukung dan mengikuti pelatihan itu. Untuk membuka rekeningnya tersebut diusahakan seminimal-minimalnya itu mengikuti 50% dari mahasiswa FEBI tersebut. Kalau ada dan terinfokan, saya tahu gitu, insya Allah bersedia. Terima kasih, saya Opa Abdul Fatah sebagai wawancara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovan Rajit Pradipta. Saya Retno Dwi Yulianti. Saya Hanita Miatulala. Saya Natasha Marun. Saya Putria. Saya Opa Abdul Fatah. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Ekis Bisa PEBI ceria mahasiswa juara.